Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Putih yang kali ini akan membahas pola kalimat N4 dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke minasan, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pola kalimat nomor 35. Kita akan belajar polanya rashi. Tapi sebelum itu, ayo kita review dulu ya. Di pola sebelumnya, di nomor 34, kita sudah belajar kata kerja bentuk pasif atau yang disebut dengan ukemi. Kata kerja bentuk pasif ini memiliki dua arti. Yang pertama artinya adalah diapakan atau dilakukan oleh itu ya, yang merupakan kata kerja pasif. Kemudian yang kedua artinya adalah merupakan bentuk hormat ya. Nah, sekarang bagaimana perubahan kata kerja bentuk pasif ini ya? Ini juga kita sudah pelajari ya di video sebelumnya. Mari kita review dengan cepat ya. Untuk perubahan kata kerja bentuk pasif pada golongan 1 atau kata kerja imas, yaitu suara i-nya diganti jadi suara a dan masnya diganti jadi remas. Contoh, menulis kaki mas, bentuk pasifnya kakak remas ya. Lalu golongan 2 ya, yaitu kata kerja imas ya, bentuk pasifnya yaitu tinggal masnya aja dibuang ganti jadi remas. Contoh, melihat mimas, bentuk pasifnya ni raremas ya. Kemudian golongan 3 emas ya, sama, yaitu bentuk pasifnya masnya aja dibuang ganti jadi raremas. Contoh, makan, bahasa Jepangnya tabemas, bentuk pasifnya tabe raremas. Lalu golongan 4 kimas yang artinya datang ya, bentuk pasifnya adalah koraremas. Dan golongan 5 shimas yang artinya melakukan, bentuk pasifnya adalah saremas. Contoh, belajar benkyo shimas, bentuk pasifnya benkyo saremas. Oke minasan ya, itu untuk perubahannya. Nah sekarang ayo kita lihat ke contoh kalimatnya ya, dengan menggunakan kata kerja bentuk pasif yang artinya ya, dilakukan atau diapakan ya oleh seseorang ya. Nah, contohnya, kue sudah dimakan semua oleh adik laki-laki saya. Ya, kira-kira bahasa Jepang gimana nih minasan? Kue bahasa Jepangnya adalah keki. Ya. Lalu adik laki-laki saya bahasa Jepangnya ototo. Ya. Semua zenbu. Ya. Lalu dimakan. Ya. Makan bahasa Jepangnya tabemas. Jadi dimakan bahasa Jepangnya taberaremas. Ya. Jadi kalimat lengkapnya, kue sudah dimakan semua oleh adik laki-laki saya. Bahasa Jepangnya adalah keki wa ototo ni zenbu taberarete shimaimashita. Kemudian untuk contoh yang kedua, untuk arti yang merupakan bentuk hormat. Ya. Kalimatnya seperti ini ya. Apakah tamunya sudah datang? Ya. Tamu bahasa Jepangnya adalah okyaku sama. Ya. Datang bahasa Jepangnya kimas. Nah, bentuk hormatnya atau bentuk pasifnya menjadi koraremas. Ya. Jadi kalimat lengkapnya, apakah tamunya sudah datang? Bahasa Jepangnya adalah okyaku sama ga koraremashita ka? Oke ya minasan ya, itu untuk ya kata kerja bentuk pasif. Dan satu lagi contoh kalimat yang untuk PR ya. Kalimatnya seperti ini ya. Lampu kamar saya sudah dimatikan oleh dia. Dianya yang laki-laki ya. Kira-kira bahasa Jepang bagaimana nih minasan? Dia yang laki-laki, bahasa Jepangnya adalah kare ya. Lampu kamar saya bahasa Jepangnya adalah heya no denki. Lalu dimatikan ya, mematikan bahasa Jepangnya adalah keshimasu. Jadi bentuk pasifnya ya, dimatikan menjadi kesaremasu. Ya, jadi kalimat lengkapnya, lampu kamar saya sudah dimatikan oleh dia. Bahasa Jepangnya adalah kare ni heya no denki o kesaremashita. Oke minasan, itu untuk review di pola sebelumnya, yaitu kata kerja bentuk pasif atau yang disebut dengan ukemi. Minasan, berikutnya di nomor 35 kita akan belajar polanya rashi desu.
Ya, pola rashi ini digunakan untuk mengungkapkan perkiraan berdasarkan dari apa yang kita dengar. Sumbernya tidak jelas, seperti rumor, gosip, kabar burung, dan lain-lain. Ya, nah kalau kita di nomor 24 ya di video-video sebelumnya di nomor 24 kita sudah belajar pola yang negatif dari rashi, yaitu nai rashi. Ya, maka kali ini kita akan belajar pola dengan yang positif. Jadi polanya adalah untuk kata kerja menggunakan kata kerja dasar rashi desu. Kemudian untuk kata sifat i rashi desu, kata sifat non i rashi desu, dan kata benda rashi desu. Langsung saja ya kita lihat ke contoh kalimatnya dengan menggunakan kata kerja dasar rashi desu. Contohnya, di jalan tol, konon katanya sih sudah ada kecelakaan. Ya, kira-kira bahasa Jepang bagaimana ini minasan? Ya. Jalan tol, bahasa Jepangnya adalah kosoku doro. Ya. Lalu kecelakaan, jiko. Ya, sudah ada kecelakaan, bahasa Jepangnya adalah jiko ga arimashita. Ya, jadi konon katanya sih sudah ada kecelakaan, bahasa Jepangnya adalah jiko ga atta rashi desu. Ya, jadi kalimat lengkapnya, di jalan tol, konon katanya sih sudah ada kecelakaan. Bahasa Jepangnya adalah kosoku doro ni wa jiko ga atta rashi desu. Kemudian untuk contoh yang kata sifat i rashi desu. Film itu konon katanya sih menarik ya atau seru. Ya, kira-kira bahasa Jepang bagaimana minasan? Ya. Film itu bahasa Jepangnya adalah sono eiga. Lalu menarik atau seru, bahasa Jepangnya adalah omoshiroi. Ya, jadi film itu konon katanya sih menarik atau seru. Ya, bahasa Jepangnya adalah sono eiga wa omoshiroi rashi desu. Kemudian untuk contoh yang kata sifat non i rashi desu. Anak itu konon katanya sih tidak suka wortel. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Anak itu bahasa Jepangnya anoko, wortel, ninjin, ya, tidak suka atau benci, ya, bahasa Jepangnya adalah kirai, ya, jadi konon katanya sih tidak suka wortel, bahasa Jepangnya adalah ninjin ga kirai rashi desu. Jadi kalimat lengkapnya, anak itu konon katanya sih tidak suka wortel atau benci wortel, ya, bahasa Jepangnya adalah anoko wa ninjin ga kirai rashi desu. Kemudian untuk contoh yang terakhir dengan menggunakan kata benda rashi desu. Ya, kalimatnya seperti ini. Pembicaraan itu konon katanya sih bohong. Pembicaraan itu bahasa Jepangnya sono hanashi. Ya, bohong, uso. Jadi konon katanya sih bohong. Bahasa Jepangnya uso rashi desu. Jadi kalimat lengkapnya, pembicaraan itu konon katanya sih bohong. Bahasa Jepangnya adalah sono hanashi wa uso rashi desu. Oke minasan, itu untuk pola kita hari ini yaitu rashi desu, yang artinya konon katanya sih, ya, merupakan pola untuk mengungkapkan perkiraan berdasarkan dari apa yang kita dengar dan sumbernya tidak jelas, ya, seperti rumor, gosip, kabar burung, dan lain-lain. Nah, untuk lebih memahaminya, ayo coba kita ulang ya latihan contoh kalimat yang sudah kita pelajari tadi, ya. Untuk yang pertama dengan menggunakan kata kerja dasar rashi desu. Ya, kalimatnya seperti ini. Di jalan tol, konon katanya sih sudah ada kecelakaan. Nah, tadi kira-kira bahasa Jepang bagaimana minasan? Dozo, silahkan ucapkan ya. Oke, bagus. Kosoku doro ni wa jiko ga atta rashi desu. Berikutnya untuk contoh kata sifat i rashi desu. Ya, kalimatnya, film itu konon katanya sih menarik atau seru. Tadi ya, bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo, silakan ucapkan ya. Hai, bagus. Sono eiga wa omoshiroi rashi desu. Kemudian untuk contoh kata sifat non i rashi desu, yaitu anak itu konon katanya sih tidak suka wortel. Ya, kira-kira bahasa Jepang tadi gimana minasan? Dozo, silakan ucapkan ya. Oke, bagus. Anoko wa ninjin ga kirai rashi desu.
Oke, dan yang terakhir untuk kata benda rashi desu. Pembicaraan itu konon katanya sih bohong. Ya, tadi kira-kira bahasa Jepang bagaimana minasan? Dozo, silakan ucapkan ya. Oke, bagus. Sono hanashi wa uso rashi desu. Satu lagi minasan, contoh kalimat untuk PR. Ya, kalimatnya begini. Gunung Fuji dari sini konon katanya sih kelihatan. Nah, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis juga di kolom komentar. Nah, saya mau memberitahukan info nih kepada kalian yang belajar bahasa Jepang bahwa ada kesempatan berkarir sebagai caregiver di Jepang loh. LPK Gakushudo juga membantu mempersiapkan kalian sampai lulus wawancara kerja. Cukup 6 bulan saja loh waktu persiapannya. Nah, bagaimana? Menarik kan? Mau tahu persyaratannya apa saja? Minasan bisa tanya-tanya di nomor WhatsApp berikut ini untuk mendaftar di program persiapan kerja sebagai caregiver di Jepang. Oke, semangat ya, kami tunggu. Oke minasan, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya belajar bahasa Jepangnya. Kyo, otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Ganbatte ne. Ja ne.